Hai, aku Amri Rizali, dan di video kali ini kita akan membahas tentang apa saja kemampuan financial planning yang harus dimiliki oleh generasi milenial. Seringkali kita sebagai generasi milenial mendengar kata financial planning baik dari sosial media, berita, maupun pakar keuangan. Tetapi, tidak sedikit pula dari kita yang mengartikan financial planning hanya sebatas berinvestasi pada saham. Memang benar berinvestasi merupakan bagian dari financial planning, tapi financial planning tidak selalu membahas tentang investasi. Jika kita melihat definisi financial planning yang dijelaskan oleh Financial Planning Standard Board atau FPSB, financial planning merupakan proses membangun strategi untuk membantu orang dalam mengatur keuangan mereka sehingga bisa mencapai tujuan kehidupannya. Tidak jarang kita menemukan seseorang yang awalnya bekerja dengan penghasilan di atas standar, namun ketika mereka berhenti dari pekerjaannya, mereka langsung mengalami kebangkrutan. Artinya, pekerjaan dengan penghasilan yang bagus, itu saja tidak cukup untuk menjamin kehidupan kita akan lebih baik ke depannya. Dibutuhkan kemampuan dalam merencanakan keuangan yang baik agar kehidupan bisa lebih sejahtera. Lalu, bagaimana dengan milenial yang merasa belum bisa mendapatkan penghasilan yang besar, atau justru belum bisa mendapatkan penghasilan sama sekali karena masih mengandalkan uang dari orang tua? Apakah masih bisa untuk merencanakan keuangan? Justru di saat itulah kemampuan mengelola keuangan kita akan mudah dilatih, agar bagaimana dana yang ada bisa digunakan secara optimal. Jika mengelola keuangan yang sedikit saja tidak bisa, bagaimana bisa sanggup untuk mengelola keuangan yang besar? Melihat dari begitu pentingnya merencanakan keuangan sejak dini, maka dari itu, berikut adalah kemampuan financial planning yang harus dipahami milenial. Yang pertama adalah membuat anggaran untuk setiap bulannya berdasarkan riwayat pengeluaran pada bulan sebelumnya. Sehingga dengan adanya anggaran ini, kita bisa mengetahui sampai mana batas pengeluaran kita tiap bulannya. Yang kedua adalah menyiapkan dana darurat sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan sumber penghasilan kita berhenti. Dana darurat hanya boleh digunakan untuk kebutuhan primer di masa mendesak saja. Yang ketiga adalah memilih dan memahami polis asuransi sesuai kebutuhan kita untuk meminimalisir resiko keuangan yang terjadi akibat kematian, sakit kritis, cacat total, atau kecelakaan. Karena ada pepatah yang menyebutkan lebih baik menyiapkan payung sebelum hujan. Yang keempat adalah memilih instrumen investasi untuk mempercepat laju keuangan agar mencapai tujuan finansial yang sudah kita rencanakan. Berbagai jenis instrumen investasi di zaman sekarang beragam macamnya dengan profil risiko dan keuntungan yang berbeda-beda pula. Beberapa instrumen yang menarik di kalangan milenial adalah saham, obligasi, reksadana, P2P lending, emas, dan yang lainnya. Yang terakhir adalah pahamilah bahwa hakikatnya harta yang kita miliki adalah titipan agar bagaimana sebisa mungkin harta tersebut bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Jadi, dengan mengetahui kemampuan merencanakan finansial di atas, kita bisa tahu bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik dan tidak hanya berkutat di masalah investasi saja, sehingga harapannya semua tujuan keuangan yang sudah kita rencanakan bisa tercapai di kemudian hari dengan tenang. Gunakanlah masa muda ini sebagai kesempatan untuk memulai dan belajar dalam merencanakan keuangan. Harapannya dengan merencanakan keuangan yang baik, kita tidak hanya semata-mata berusaha untuk menjadi kaya, tapi kita berusaha untuk menjadi sejahtera dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.